Sudah selesai belum? Saya masih prepare, bentar. Masih prepare ya. Mungkin nanti sambil nunggu apa itu? Sambil nunggu masak semuanya, kita mempersingkat waktu, kita bincang-bincang aja sama teman-teman podcast ini, teman-teman. Ini Mas Faruk. Aduh. Bisa. Biar lebih enak. Itu mustikanya lagi dicoba tuh ya? Iya. Tadi sebenarnya gini, nggak ada king cobra yang punya mustika. Ada. Ya, Pasangan. itu pasangan aja, cuma permata biasa aja. Cuma memang kebetulan di kepalanya ini untuk perguso beda dengan king cobra yang lain. Jadi untuk perguso ini di kepalanya ada lubang, makanya lubang di kepalanya ini saya kasih permata, coba dilihat ya. Itu kelihatan nggak? Nah, iya betul. Tinggal lepas aja nggak apa? Nah, jadi memang untuk si perguso ini karakternya memang sangat luar biasa, tapi tidak semua king cobra bisa dibuat karakter seperti ini. Ya, ini jinak banget Mas ya? Iya. Tapi banyak sih orang versi ngomong nggak ada ular itu jinak. Ya, mungkin itu versinya aja. Jadi kalau menurut saya sih bisa-bisa saja. Lari ya. Nah, nggak apa-apa, dia suka jalan-jalan, mungkin bisa ditemenin Mas Faruk aja ini. Ya. Biar kita ngobrolnya biar lebih bebas lagi. Iya, iya. Ini panjangnya berapa meter Mas? Ini ukurannya terakhir saya ukur 4,3 Mas. 4,3? Iya. Ini awalnya gimana? Sebenarnya dapat di alam langsung? Nggak mungkin. Kalau Mas ini mengikuti saya udah lama, mungkin tahu sejarahnya perguso ini gimana. Jadi perguso ini sebenarnya saya ini dapat tantangan dari orang India. Jadi ini adalah hasil tantangan, saya disuruh menjinakkan king cobra yang sangat ganas. Apa bisa Jagat Muda menjinakkan? Jagat Muda cuma bisa atraksi saja dengan ular galak. Ya, akhirnya tadi sesuai dengan kesepakatan. Ya, akhirnya saya mencoba untuk menjinakkan dan alhamdulillah hasilnya seperti ini. Ya. Berarti awalnya ini
anu Mas ya, dua sih. Oh, ini sangat amat buas. Buas, Jadi ya? didatangkan dari orang India, tapi ini bukan kumpulan India, Mas. Ini asli lokality Indonesia. Cuma dibawa ke India. Cuma orang India ada teman yang di Indonesia suruh apa itu ngasihkan ke saya, cuma itu aja. Ya, soalnya kan kalau dari India nggak mungkin untuk datang ke sini itu nggak mungkin, nggak bisa untuk pengirimannya di ukuran besar itu nggak bisa. Jadi pertama kali datang dia ukurannya 4,1 meter, sekarang sudah besar ya. dan sangat amat ganas itu dulunya. Saya cuma membutuhkan waktu berapa waktu itu? Ada kok di konten saya itu cuma 10 hari, Mas. Gaji nak 10 hari. Ya cuma nggak sejinak ini, tapi dalam artian masih bisa dipegang, diapakan itu masih bisa. Tapi kalau ini sudah Ayo kepalang, kena bisa nih. kepalang jinak, kalau bisanya sih kalau nggak gigit ya nggak kena. Tapi nggak pernah. Alhamdulillah untuk Ferguson nggak pernah. Iya, kalau untuk yang lain sih ya. Ini pernah sampean bawa kemana aja Mas? Pernah dibuat ini nggak show gitu nggak? Di Kalau- pameran-pameran reptil gitu. Enggak sih, kalau dibuat tuh nggak bisa karena ini memang karakternya kalau kita atraksi itu harus sin cobra yang gila. Istilahnya itu ya karakternya itu sangat buas. Oh gitu ya? Iya. Kalau Jinak banget. seperti ini jinak banget nggak bisa, mungkin bisa dibuat foto-foto gitu kan. Iya. Yang biasa dibuat foto-foto itu kan biasanya bukan king cobra setahu saya. Piton gitu kan. Iya. Kalau Biasa- piton kan dijinakin terus Sebenarnya sih sama, Mas. Jadi Saya piton kan nggak berbisa. Kalau ini ya cuma bedanya di berbisa sama tidak berbisa. Iya, Kalau iya, ngomong iya. watak, ya itu sebenarnya sama, Sama antara aja. piton dengan king cobra ataupun jenang ular-ular yang lain. Sama Seperti itu. Iya, kalau dia galak, kalau dia sudah istilahnya itu dikenalkan dengan manusia, bahwasanya manusia ini bukan ancaman bagi dia ya bisa dikatakan jinak lah, aman juga meskipun king cobra kan gitu. Apa piton itu kalau jinak ada kemungkinan gigit? Ya ada aja kemungkinan gigit. Sama halnya dengan king cobra. Ya Ferguson ini tadi. tapi kecil juga kemungkinan. Kemungkinannya kalau menurut saya sih prosentasenya 99% aman buat siapa. 1%-nya itu apes, nggak bisa kita lewat dari kata-kata apes itu nggak bisa ya. Jadi memang tingkat kejinakannya sangat amat luar biasa untuk si Ferguson. Ini sampean memang kemana-mana itu biasanya pakai sarung. Enggak, sebenarnya ini kan Iya. sebenarnya ini kan Kayak orang minggat. sebenarnya ada Mas, tempatnya tadi ada, cuma di mobil ya. Karena ini niatannya kita ngajak jalan-jalan dan nggak ada tas, adanya cuma sarung, ya udah seadanya aja, cuma itu aja. Akhirnya minggat. Ya, memang nggak ada tujuan seperti ini. Jadi saya dari rumah itu tujuannya ke Mas Faruk ini cuma apa ya? Kan kemarin Lebaran belum sempat kita ketemu, cuma itu aja. Akhirnya saya ada waktu, sekarang saya datang ke Mas Faruk dan kebetulan Mas Faruk ada informasi dari warga bahwasanya di sini terdapat king cobra yang sering muncul dan tempatnya tidak sesuai. Dalam artian tidak sesuai itu apa ya? Ini tempatnya manusia, bukan tempatnya ular. Jadi, jadi ini tugas dari Mas, Ganggu ya, ganggu ya. tugas dari Mas Faruk sebagai tim rescue untuk menangkap, merescue dan memindahkan ke tempat yang lebih aman dan jauh dari warga. Cuma itu. Layak lah. Iya. Dan kebetulan saya diminta tolong, diajak. Siapa tahu nanti bisa keluar untuk hari. Iya. Ya monggo, nggak apa-apa kalau Siap. biar podcastnya ini ada pengalaman langsung podcast turun lapangan turun hutan ya. Ini temenan ya. Awalnya tadi saya diajak Mas. Ya Mas Andri gitu loh. Iya. Adanya dia kan mau mancing-mancing itu. Iya, makanya tadi Pernah mancing di sini. makanya tadi saya Mas Andri kan gitu, Pak. Ini pengalamannya dia untuk survival ada. Ini mungkin ya ini orang apa itu? Ya suka lah turun lapangan seperti Iya. ini. Suka mancing dia aja. Suka mancing dia. Oh iya. Lantas lah dia. Ternyata lihat sama ya, lihat Mas Faruk. Pernah lihat di YouTube aja kan. Iya. Terus Mas Jagat ini di rumahnya Ya. itu punya selain Ferguson nggak? Atau cuma Untuk- Ferguson aja? Udah banyak, Mas. Jadi sekarang cuma tinggal sedikit. Kalau dulu sih banyak, sekarang tinggal Ferguson kan di kandang sendiri ya, aku lihat. untuk ular king cobra tidak bisa dijadikan satu. Begitu. Ya, karena king cobra ini adalah apa itu? Ular pemakan ular. Jadi dia tidak bisa disatukan sama ular. Bahkan sama-sama king cobranya pun itu akan dimakan. Makanya ketika mengawinkan
mengembangbiakkan king cobra itu sangat amat sulit. Jadi saya gagal itu 4 kali. Iya. Jadi saya mengembangbiakkan antara jantan dengan betina, saya jadikan satu, besoknya ularnya jadi satu lebih gemuk, ternyata dimakan. Jadi yang dimakan itu laki-laki, Lagi-lagi. Bahkan saya pernah Lebih buas itu cowok ya? Cewek ya? sebenarnya semuanya, entah itu tumbuhan, manusia pun, saya yakin Mas pun juga kalah sama cewek saya. Saya yakin itu. Laki-laki sekeker apapun tunduk di hadapan wanita seperti itu. Ya kalau wanitanya mau kan gitu. Ngomongnya cewek ya? Oh kemarin cewek, mual sayur. Masa senang kita ya? Oh kameramenku lu gua Iya. Kameramenku gua sama laki-laki sampai ditakuti di kampung. Tapi sama istrinya, wah ngeri. Iya. Ini tuh sama istrinya. Padahal kalau ulo Sama ular nggak berani, buat sama preman sama apapun berani lah. Tapi sama cewek sama istrinya ya sih. Tunduk di hadapannya pokoknya. Mas Jagat, Iya. selain Ferguson punya apa lagi? Ada gotro juga ada, gayatri ada, jadi banyak lah di rumah ada 12 ekor king cobra. King cobra semua? Ya, untuk kobranya sekitar 6 ekor. Yang lain sebenarnya sih banyak, cuma saya titipkan ke sana. Karena saya itu sebenarnya sih nggak pernah pilih-pilih untuk semua reptil saya sukai. Bahkan mamalia pun juga ada, kayak garangan putih itu juga ada. Mungkin yang sudah tahu, pernah lihat di channel saya mungkin tahu lah peliharaan saya apa-apa aja banyak. Mamanya Lia juga. Mamanya Lia ya, istrinya kameramen, mamanya kan Lia. Iya. Jadi Mama Lia gitu ya. Kalau Papa Lia ya itu yang nyuting. Ya, kameramen saya itu Papa Lia. Iya. Iya. Oke, kalau boleh saya ini ya kapan-kapan ke Oh iya, rumah sampean monggo, gitu ya, siap. lihat kandang-kandangnya Ferguson, Iya. Gotro dan lain sebagainya. Kayaknya seru juga. Ya sekalian biar tahu kan rumah saya sama kameramen kan dekat. Ya biar tahu gimana sih istrinya kameramen, biar tahu ya. Gimana kameramen saya di hadapan istrinya. Ya tadi itu bukti bahwasanya laki-laki itu tidak ada apa-apanya di hadapan wanita. Iya, tak mari mak, nek ono kopi aku pinter ya. Nggak bisa. Terus sampean katanya pernah collab ya sama Panji ya? Ya, alhamdulillah pernah. Ya, kebetulan Panji pas ada mungkin ada jadwal di daerah Jawa Timur, terus main ke rumah dan juga pernah juga berdua juga sama saya di Gunung Welirang juga. Bawa garaga dia? Enggak, sebelum dia punya garaga. Sebelumnya garaga? Sebelum dia punya garaga. Senior kamu berarti ya? Kalau senior sih, yang jelas senior saya usia. Kalau usia jelas senior saya. Dia di bawah saya jauh kalau usia. Ya. Kalau kemampuan nggak tahu ya sana lah ya. Oke, mungkin next kita ke rumahnya kita coba di Cobra ya. Oke, terima kasih Mas Jagat. Mas Faruk, terima kasih Mas Faruk. Kapan-kapan saya ke rumah sampean ya. Iya, monggo. Oke. Yuk. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Jagat. Ketemu lagi di konten selanjutnya. Oke, terima kasih untuk Mas Fahri. Jadi di sela-sela habis makan tadi ya kita bincang-bincang sedikit tentang peliharaan saya. Dan oke teman-teman, jadi Mas Fahri ini sebenarnya channelnya itu tentang podcast teman-teman. Iya. Kalau Deddy podcast. Kalau Deddy Corbuzier kayaknya sih perlu ini buat referensi kita apa itu buat podcast di hutan seperti ini. Kayaknya nggak berani Mas ya. Oke Mas, gini yo. Saya minta satu hal ya. Setelah podcast ini kami ini jangan dijemput ya. Ya paling cuma semasi Mas. Iya. Jadi untuk channelnya Mas Fahri ini apa Mas? Fahri Muhammad Channel. Fahri Muhammad Channel ini di bawah teman-teman, nanti saya juga taruh di deskripsi. Sama ini spesial tim rescue. Iya. Apa ini? Faruk Lintang Sewu. Jadi mungkin ada di viewer Jagat Muda yang di Malang ya, mungkin lagi membutuhkan bantuan rescue hewan liar ataupun apa, mungkin langsung bisa hubungi Mas Faruk Lintang Sewu. Iya. Kalau butuh edukasi juga, Butuh ya, edukasi juga ke beliaunya ya, cuma itu aja. Oke, dari saya untuk kali ini kita langsung lanjut ke perburuan yang Ya. kita ya jamnya juga sudah mepet ya. karena memang kalau saya sih gitu Mas Faruk. Ya. Jadi untuk di Cobra itu saya memang cari waktu yang mendekati ke arah maghrib gitu. Ya, betul. Nah, karena di situ tempat ular ini keluar. Untuk cari makan biasanya jam-jam segini ini memang sudah waktunya. Oke, kita langsung aja yuk. Dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.